Ida marortum biriyadil jannah farta'u. Tatkala kalian melewati taman sorga, farta'u maka mampirlah. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Baginda Rasul menjawab, hilakul zikri, perkumpulan zikir. Kalau pas ibu-ibu lewat, ketemu sama orang-orang yang sedang zikir, mampir. Sebenarnya kalau majlis zikir mah gak ada undangan. Majlis pengajian tuh gak ada undangan. Datang-datang aja. Yang undangan itu hajatan, sunatan. Kalau gak diundang, adab kita gak datang. Maulid gak usah pakai undang-undangan, datang aja acara kita. Ngaji datang aja acara kita. Nah, makanya kata baginda Rasul, oh di situ ada pengajian, misalkan kita tahu, datang aja ikut kumpul. Karena itu kata baginda Rasul adalah taman surga. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang berkelana. Malaikat yang berkelana artinya malaikat tuh yang tiap hari tuh jalan-jalan, keliling, yatlubuna khilaqad dzikri. Ia mencari majlis-majlis zikir. Di mana nih majlis zikir? Ketemu di sini, ya. Fa in atau alaihim, tatkala mereka datang, khafu bihim, mereka mengelilingi. Jadi semua tuh dikelilingi oleh malaikat. Kebek. Tahu kebek nggak? Penuh. Kalau ibu naruh duren satu aja yang matang tapi taruh di sini, kalau bahasa Jermannya kebek gitu. Apa? Penuh. Oh, bau apa nih? Cium ya? Kayak gitu tuh. Ah, bahasa mana itu? India. Ya. Jadi ini malaikat kayak orang yang sedang tawaf. Masya Allah. Beruntung kalau rumah tuh dipakai majlis zikir sebenarnya, ya. Dimana kita zikir tak sendiri atau apa, tuh malaikat tuh mencari. Zikir itu umum. Kayak tadi baca Al-Quran zikir, wirid zikir, apalagi pengajian, ya. Masya Allah. Pada kumpul semua malaikat. Makanya ketika kita doa, ada sir di hati, diaminkan oleh malaikat, ya. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain, sabda baginda Rasul, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikah. Tidaklah duduk satu kaum yang mereka itu berzikir kepada Allah, melainkan malaikat akan mengelilinginya. Masya Allah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan turunlah kepada mereka rahmat Allah subhanahu. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun juga ketenangan. Tenang di majlis ilmu mah, ya. Benar. Beda bawaannya ibu, tenang. Ya, silahnya punya hutang juga kayak agak tenangan dikit dah gitu ya. Majlis ilmu mah, iya. Lupa. Hah? Wah, ingatlah. Ada mati itu. Oh iya benar, beda. Karena wa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan atas mereka. Ada adem, tentram. Benar, coba aja. Kalau jauh dari taklim, jauh dari dzikir, ruwet. Wewet, ruwet. Nah, iya, ruwet ya. Wa zakarahumullahu ta'ala fiman indahu, dan Allah Ta'ala menyebut-nyebut fiman, menyebut mereka fiman indahu, di dalam makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut-sebut di malaikat-malaikat langit. Oh, lihat tuh hambaku sedang zikir, sedang taklim. Oh, Masya Allah ya. Cuman gak kelihat, jadi males, ya. Dan godaannya juga
banyak, berat ngaji mah ya. Sudah saya ceritakan dah. Ngaji mah kita tuh karena sorga, balasannya sorga. Kayak kita naik ke atas gunung, belum nyampe udah ngos-ngosan. Ya, itu al-jannatu hufat bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak inginkan. Siapa sih yang mau ngaji? Malas, berat. Siapa sih yang mau sholat? Apalagi sholat malam. Ya, berat. Karena surga. Tapi kalau neraka, neraka mah dikelilingi oleh hal-hal yang diinginkan oleh nafsu. Baca Quran sebentar, baru aja 2 ayat, udah ngantuk. Duduk di majlis ilmu, saking nikmatnya tidur. Bener gak? Nikmat. Bener gak? Tapi giliran kita buka handphone sampai jam 5 sampai subuh melek. Bener gak? Masya Allah. Ngobrolin agama setengah jam tuh lelah, capek, ya, malas, bosan. Tapi kita ngobrol apa selain agama? Seger. Ya, Masya Allah. Berat emang kalau ke surga mah ya. Pahalanya juga. Makanya mesti dipaksakan ya. Nah ini dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin. Ini sabda Rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berdalih, menghujah. Apa tuh menghujah? Berargumen. Ya. Pada hari kiamat dengan 4 jiwa. Yakni dengan 4 orang ala arba'ati ajnasin minanas terhadap 4 jenis golongan manusia. Yang pertama Allah Ta'ala yang agung akan berdalih, berargumen, menghujah alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud alaihi salam terhadap orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi ka'ayakula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang kaya nih, lima taraktumul ibadah, mengapa kalian meninggalkan ibadah? Ditanya, dikumpulkan orang-orang kaya nih sama Allah satu barisan. Itu ditanya, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Gitu. Sholat itu ibadah, tapi ada yang lebih ibadah daripada sholat, tolabul ilmi. Karena ibadah tanpa ilmu 0%. Itu orang kaya jawab, nahnu masguluna bil amwali wa bil mamlakah. Kami disibukkan dengan harta dan kerajaan, dengan pangkat jabatan. Saya nggak ikut taklim karena masih repot ngurusan kerjaan. Saya nggak ikut taklim karena masih ngurusin pangkat, ngurusin kedudukan dan lain sebagainya. Dijawab oleh Allah, fa ayyu mamlukatin akbaru min mamlukah Sulaiman. Kerajaan yang mana yang lebih besar dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihi? Harta benda siapa yang lebih banyak daripada hartanya Nabi Sulaiman alaihi? Lam yatrukil ibadah, tetapi ia tidak meninggalkan ibadah. Itu Nabi Sulaiman, kerajaannya dari ufuk timur sampai ufuk barat. Manusia, jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Ya, kerajaannya. Wah, kita mah baru punya apa deh. Ya. Nabi Sulaiman itu kalau mau jalan-jalan naik angin. Kita naik angkot aja. Hah? Naik angin Nabi Sulaiman. Terbang. Masya Allah. Keliling Nabi Sulaiman. Angin datang udah kayak Sun Gokong. Raja Nabi Sulaiman. Ya. Sampai semua tunduk lah. Luar biasa kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari mulai bahasa, seluruh binatang bisa. Ya. Dan dahsyatnya tuh Nabi Sulaiman pernah ngomong begini, ya Allah, kasih saya 1 hari saja buat menjamin
makan seluruh umat manusia dan makhluk Allah yang lain. Kata Allah, ya silahkan kalau kamu mau Sulaiman. Saking kaya Nabi Sulaiman, ngomong begitu sama Allah. Akhirnya pada hari itu disiapkan seluruh makanan oleh Nabi Sulaiman, ya, termasuk makanan ayam, makanan manusia. Pokoknya Nabi Sulaiman yang pengen jamin dah 1 hari saja. Kata Allah Ta'ala, sudah Sulaiman? Sudah ya Allah. Baik, saya mulai dari makhlukku yang paling bawah. Hai ikan nun, naik ikan nun. Itu makanan yang buat manusia seluruh dunia habis sekali suap oleh ikan. Geleng kepala Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Gusti Allah Ta'ala ngasih makan tuh ikan segitu. Apa namanya, buat yang manusia dimakan oleh dia doang, yang lain gak kebagian. Tapi Allah Ta'ala kasih kok semuanya setiap hari, setiap waktu ya. Ya Allah ya Karim, jangankan kita ya manusia, pokoknya yang muslim yang kafir semuanya nggak ada lah cerita kelaparan, nggak ada lah. Ini kuasa Allah ya. Kalau kita nggak bersyukur artinya kelewatan banget ya. Si banget aja nggak kelewatan. Tuh, jadi sama Allah tadi bakal dihujat orang-orang kaya, sama Nabi Sulaiman alaihi. Nah ya, baru pangkat lurah doang, bupati misalkan ya. Nabi Sulaiman seorang raja ya. Jangan sampai dah ibu-ibu ya, jangan sampai sesibuk apapun ya kita sama hitung-hitung apa namanya, nasihatin diri saya pribadi gitu. Tidak ada niat menggurui dan lain sebagainya ya. Karena kewajiban kita sama muslim saling mengingatkan, karena khawatirnya nanti ada penyesalan itu doang. Mumpung selagi oleh Allah dikasih kesempatan. Yang kedua, barisan yang kedua nih, yaitu barisannya orang-orang budak ya, orang-orang para pekerja, para pembantu. Allah Ta'ala berargumen terhadap para pengabdi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah, wahai para pengabdi di kepemerintahan, pengabdi IRT, apa asisten rumah tangga tuh? ART ya. Iya. ART ya. Security, apalah yang namanya pengabdi lah. Yang di pabrik pun itu bahasanya pengabdi lah itu. Kenapa kamu sampai meninggalkan sholat? Kenapa kamu sampai enggak taklim? Jawab mereka tuh, nahnu masguluna bihidmati sadatina. Kami sibuk melayani tuan-tuan kami. Saya mau sholat, masih repot ngurusin yang punya rumah. Saya mau ikut ngaji, gak enak sama yang punya. Saya mau sholat Jumat, gak boleh sama bosnya. Bos kayak gitu mah, sumpahin biar pakir aja udah, jangan mati kasihan. Atau dikasih hidayah. Iya. Sampai misalkan ada orang yang begitu gitu, misalkan nauzubillah min dzalik ya, naudzubillah ya. Sampai istilahnya dia itu tidak enak lah bahasanya ya sama tuan-tuannya. Itulah kami meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat sampai enggak keburu, apalagi ngaji yang jangankan yang harian, yang mingguan pun juga tidak, apalagi yang bulanan. Saking sibuknya menghidmah kepada tuan-tuan kami. Dijawab oleh Allah, hambaku Nabi Yusuf di bawah penguasa Raja Mesir dan istrinya, tetapi ia tidak pernah meninggalkan ibadah. Padahal Nabi Yusuf di penjara, tetap Nabi Yusuf tidak meninggalkan ibadah. Sesibuk apapun ngelayanin. Nabi Yusuf kan dijadikan budak ya. Sejarahnya kan, ya itulah sejarahnya bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, ditemukan sama salah seorang pelewat biasa, diambil, dijual sama namanya Raja Mesir. Ya, Raja Mesir ini punya istri yang namanya Siti Zulaikha. Nah, Nabi Yusuf ini dihadiahkanlah kepada istrinya. Itu dihadiahkan ulang tahun atau apalah itu, dihadiahkan, saya kasih kamu budak.
Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa lah. Sejarahnya itu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah difitnah, dibuang ke sumur, di istana pun juga difitnah, di penjara, tapi diangkat sama Allah jadi raja. Ya, begitu. Makanya kalau hidup pengen naik, pengen sukses, prosesnya seperti Nabi Yusuf. Nggak ada untung sama enteng, dibanting dulu dan lain sebagainya. Ya, kita tahu-tahu udah pengen jadi bupati, jadi gubernur. Ya, siap nggak kita cemooh orang, ya. Terus apalagi dibully orang. Itu orang-orang yang nyalon-nyalon presiden, gubernur atau apa. Itu kupingnya tebal itu. Ya. Kita baru digituin doang udah melepes ya. Enggak jadi deh, saya nggak mau jadi ikut nyalon deh. Itu luar biasa ibu-ibu ya. Masya Allah. Jadi mesti tahan banting. Ya, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Pasti ada, semakin tinggi pohon menjulang akan semakin dahsyat angin menerjang. Ya, kalau ibu-ibu pengen jadi orang besar, anaknya pun orang besar, pasti nanti ada fitnah kah, ada ujian kah, dan lain sebagainya. Pengen gak ada angin besar? Pengen sih, paling jadi ilalang. Ya, ilalang paling dimakan kebo. Bener gak? Jadi kalau kita pengen jadi orang besar, ya siap, ujiannya ada fitnah, ada apa. Ya itu resiko. Semua itu sesuai al-uzroh biqadri masakoh. Upah itu sesuai jerih payah. Kalau payahnya luar biasa, ya pasti keuntungannya besar gitu. Kalau santai-santai, pengen udah mimpi itu mah mimpi ya, mimpi di siang bolong ya. Dan yang ketiga, orang yang sakit. Allah Ta'ala berargumen terhadap orang-orang yang sakit dengan Nabi Ayub alaihissalam. Itu orang-orang yang sakit ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Jawabnya orang sakit, nahnu mardo, kami itu sakit. Nah, kata orang sakit ini. Lalu Allah berkata kepada manusia yang golongan orang sakit itu, hai orang-orang yang sakit, Abdi Ayub, hambaku Nabi Ayub alaihissalam menderita dengan penyakit yang hebat. Itu Nabi Ayub tadinya kaya, Bu. Kaya. Cuman diuji memang oleh Allah Ta'ala. Ya, diuji karena iblis itu bertanya kepada Allah bahwa gak mungkin ada hamba yang sabar. Kalau buktikan, kalau kamu gak percaya, lihat hamba saya Ayub. Itu binatang-binatangnya, ternaknya, unta dan lain sebagainya dimatikan oleh iblis tuh. Rumahnya dibakar. Anaknya, istri-istrinya meninggalkannya sampai diusir Nabi Ayub alaihissalam oleh masyarakat. Kenapa? Karena beliau memiliki penyakit. Maksudnya penyakit menular lah bahasanya ya. Cuman itu awas, Nabi itu alaihissalam maksum. Artinya dohiriyahnya saja terkena penyakit, padahal secara badannya mah tidak ya. Itu. Jadi kita suul adab kalau berkata pada Nabi Ayub itu memiliki penyakit yang nggak ada bandingannya lah. Sampai-sampai dalam kitab Durrah, badannya Nabi Ayub itu belatungan. Ada nggak orang yang sekarang penyakit belatungan? Agak ada. Ditanya, wahai sama apa namanya istrinya, wahai Nabi Allah Ayub alaihissalam, berapa tahun kamu sakit? Kata Nabi Ayub alaihissalam, dipikir-pikir 18 tahun. Seperti itu. Wah, lama banget. Tidak lama, wahai istriku, karena nikmat yang Allah berikan kepada saya lebih banyak daripada ini. Lah kita baru 1 hari udah humariring. Humariring nggak? Oh tuh. Merintih ya? Itu bahasa India. Kali-kali pakai bahasa luar. Gitu ya, meriang. Masya Allah. Ya. Itu diituin sama Nabi Ayub alaihi salam. Kita malu tuh. Rombongan yang ketiga. Ini rombongan yang keempat, yang terakhir. Allah Ta'ala berargumen terhadap orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah bertanya kepada mereka,
mengapa kalian meninggalkan ibadah? Orang-orang fakir menjawab, nahnu masguluna bimasyaqqatil fakri. Kami sibuk dengan kesulitan kefakiran. Duh, ya Allah, boro-boro ngaji saya mah. Maghrib aja masih di sawah. Duh, ya Allah, kan ada pengajian pagi. Pagi saya mah muncalan karung. Ya. Jadi orang fakir tuh berargumen dari berbagai alasan. Ya Allah, saya mah kagak ngaji, kagak sholat. Ya, karena cari buat makan. Alasan biasa, manusia kan banyak alasan. Akhirnya Allah berkata, Abdi Isa aqaruman fil ardi. Hambaku Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang paling fakir di muka bumi. Gak ada orang yang paling fakir selain Nabi Isa alaihissalam. Bayangin. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu bakal Rasul yang paling fakir di muka bumi. Nabi Isa itu tidak memiliki apapun dari dunia. Enggak, Nabi Isa mah. Memang Nabi Isa enggak mau dunia. Sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam itu tidak memiliki harta, tidak mempunyai rumah, dan tidak memiliki istri. Dan bahkan Nabi Isa tuh makan pun juga ada rumputan. Namun Nabi Isa alaihissalam tetap tidak meninggalkan ibadah. Masya Allah. Kita mah banyak alasan. Alasan ini, alasan itu, dan lain sebagainya. Poinnya mah nggak mau, ya. Kalau mau mah, insya Allah, ya. Apapun kalau diniatkan mah, gitu ya. Jadi saya mah sekedar menyemangat aja buat ibu-ibu. Yang pertama, rumah jadikan tempat zikir, tempat ngaji. Entah ngaji mau di mana aja terserah umum, ya. Ini buat penyemangat doang, ya. Nggak mesti di sini aja. Cari setiap majlis pasti ada hikmahnya, ada ilmunya yang kita mesti yang kita akan bawa pulang, manfaat dan lain sebagainya, ya. Karena bukan hanya berkah dapat ilmunya, kumpul-kumpulnya juga di majlis ilmu itu udah berkah, ya. Udah dihitung ibadah, udah dihitung tasbih, dzikir dan lain sebagainya. Dosa-dosa juga insya Allah bisa rontok, ya. Tapi kalau kita dosa banyak, pengen rontok dengan amalan sholat, amalan lain sebagainya, sangat sulit. Karena sholat kita juga masih berat. Tapi kalau ngaji, itu pahalanya besar gitu ya. Insya Allah bakalan ketemu lah. Yang penting ikhlas, niatnya ikhlas, tulus, mencari ridho Allah. Bukan niatan-niatan yang lain. Ingin dimuliakan manusia, ingin punya ilmu, menundukkan orang, buat berdebat dengan orang. Gak boleh. Ada 3 hal yang taklim, niatnya 3 hal, ini akan dibakar di neraka. 1, dia niat belajar ilmu itu buat menjadi orang sombong. Biar bisa, membodoh-bodohkan orang bodoh. Udah bodoh, dibodoh-bodohin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, niat supaya pengen diiniin orang tuh tunduk sama dia kalau dia punya ilmu. Itu yang kedua. Niat yang seperti itu, walaupun dia taklim dan sebagainya, tetap ngajinya itu bakal membawa dia ke neraka. Itu ya. Dan yang ketiga, niat yaitu untuk supaya dekat dengan pemerintah, ya, kepada para penguasa. Jangan, tetap yang pertama poinnya mencari ridho. Itu poinnya sudah. Nawaitu liibtigha'i mardatillah, langkahkan kaki yang kanan. Bismillah. Ngerti nggak ngerti hadir. Mau tidur nggak tidur, yang penting hadir. Selesai dah. Gampang. Ustaz bawa kitab. Ustaz buka, ibu buka. Ustaz tutup ya tutup. Udah, kaji mah beres kagak. Ada yang sulit ya. Nah, semoga bermanfaat untuk saya khususnya, umumnya untuk kita semua yang hadir. Al-hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil